Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dasar desain grafis, yaitu pengenalan dasar desain grafis. Pengenalan desain grafis ini adalah pelajaran dasar desain grafis kelas 10 SMK. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa grafis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. 4.1, menempatkan unsur-unsur tata letak berupa grafis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, menjelaskan unsur-unsur tata letak desain grafis, kemudian menguraikan unsur-unsur tata letak desain grafis, selanjutnya menerapkan unsur-unsur tata letak desain grafis, dan yang terakhir, menerapkan tata letak unsur-unsur warna. Apa sih pengertian desain grafis? Menurut laman Wikipedia, desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Kategori desain grafis ada beberapa ya. Yang pertama ada kategori printing atau percetakan. Percetakan itu adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Printing merupakan sebuah bagian penting dalam penerbitan dan percetakan. Printing sendiri memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis dalam bentuk cetak. Kategori yang kedua adalah web design. Web design adalah istilah umum yang digunakan mencakup bagaimana isi web konten ditampilkan. Biasanya berupa hypertext atau hypermedia yang dikirimkan ke pengguna akhir melalui World Wide Web dengan menggunakan sebuah browser web atau perangkat lunak berbasis web. Tujuan dari web design adalah untuk membuat sekumpulan konten online termasuk dokumen dan aplikasi yang berada pada server web. Saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi mobile, web designer dituntut untuk bisa membuat desain yang responsif, yaitu desain web yang dapat dibuka dengan baik pada perangkat mobile. Kemudian ada kategori yang ketiga, kategori film. Desain grafis yang berkaitan dengan industri perfilman dan televisi mencakup beberapa kegiatan, antara lain konsep visual, storyboard, title and credit, special effect, stage design, sampai ke materi promosi berupa spanduk, poster film, iklan, dan juga materi hasil produksi berupa VCD atau DVD dari film tersebut. Kemudian kategori yang keempat ada environmental graphic design dan identifikasi logo. Kedua bidang ini, EGD dan logo,
merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman. Kemudian kategori yang terakhir ada desain produk. Desain produk ini disebut juga industrial design, yang merupakan bidang ilmu dalam perencanaan dan perancangan barang untuk kebutuhan manusia. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreativitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Selanjutnya, media desain grafis. Ada beberapa media desain grafis. Yang pertama adalah media digital atau media elektronik. Media ini contohnya seperti smartphone, komputer, laptop, televisi, film, dan lain sebagainya. Kemudian media yang kedua ada media cetak. Media cetak ini contohnya seperti stiker, sampul buku, majalah, koran, dan brosur. Kemudian media yang berikutnya, media eksternal. Media ini media yang ditampilkan dan dipajang pada ruang terbuka, sehingga memudahkan mata para pembaca dengan mudah melihatnya, dikategorikan sebagai media eksternal. Ciri khas utama adalah bentuk dan ukurannya yang lumayan besar, baik pada objek gambar, susunan teks, dan media yang dipakai. Contoh media eksternal adalah baliho, spanduk, papan nama, mobil box, dan banner. Kemudian ada media showroom atau ruang khusus. Media ini menyediakan ruang untuk memajang beragam karya seni grafis sebagai contoh bagi para pengunjung yang biasanya disusun secara rapi dalam sebuah etalase, lemari transparan maupun dinding. Kemudian yang terakhir ada objek grafis yang disisipkan pada beberapa benda yang mungkin sering dipakai atau dilihat oleh orang seperti baju, kaos, payung, tas, kipas, dan topi. Kemudian ada program pengolah grafis. Ada aplikasi pengolah tata letak, kemudian ada aplikasi pengolah vektor, ada aplikasi pengolah pixel, pengolah film, dan pengolah multimedia. Aplikasi pengolah tata letak. Program ini sering digunakan untuk keperluan pembuatan brosur, pamflet, poster, dan lain yang sejenis. Contohnya, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Corel Ventura, Microsoft Publisher, dan QuadExpress, dan masih banyak lain sejenisnya ya. Selanjutnya ada aplikasi pengolah vektor. Contohnya Adobe Illustrator, Micrograph Designer, CorelDRAW, Beneva Canvas, MetaCreation, dan Macromedia Freehand. Kemudian ada lagi aplikasi pengolah pixel, contohnya Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Macromedia Express, MetaCreation Live Picture, MetaCreation Painter, ada Micrograph Picture Publisher, Microsoft Photo Editor, KeyFX, dan White Image. Kemudian ada lagi aplikasi
Pengolah film. Aplikasi pengolah film ini contohnya Adobe After Effects, Power Director, Showbiz DVD, Ulit Video Studio, DC Media Creator, Pinnacle Studio Plus, Windy Video Creator, Nero Ultra Edition. Yang terakhir ada aplikasi pengolah multimedia. Contohnya Macromedia Outdoor Wave, Macromedia Director, Adobe Flash, Exedia, Hyper Studio, Ovation Studio Pro, dan Multimedia Builder, dan masih banyak lagi aplikasi ini. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.